Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Subarja. Saya dari kelas 4 EPJKR, NPM saya 1810 6310 793. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Biomekanika Olahraga. Yang pertama, jelaskan pengertian gaya dan macam-macam gaya. Jadi gaya merupakan suatu kekuatan tarikan atau dorongan yang berakibat kepada benda tersebut. Lalu dengan seperti itu benda itu mengalami perubahan posisi atau bergerak atau berubah bentuk. Dan gaya juga bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang ditunjukkan kepada sebuah benda dari benda lain. Di sini saya akan menyebutkan macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat. Jadi gaya berat itu merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Yang kedua, gaya tahanan. Gaya tahanan merupakan sebuah gaya eksternal, gaya yang diperlambat disebabkan oleh adanya tahanan. Dan tahanan juga memiliki dua macam. Yang pertama, tahanan udara, yang kedua tahanan air. Lalu gaya gesekan. Jadi gaya gesekan merupakan salah satu gaya dari gaya tahanan. Gesekan ini dapat terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap yang lain atau sebaliknya. Yang selanjutnya, gaya kontraksi otot dan gaya kontraksi otot atau kekuatan. Nah, jadi merupakan gaya dari dalam tubuh yang termasuk dalam gaya penting dalam dunia olahraga. Kontraksi ini dapat diterjemahkan dengan tegangan atau pengerahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Nah, selanjutnya yang kedua itu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Nah, yang pertama ada besarnya gaya. Jadi besarnya gaya dan titik penggunaannya berkaitan dengan gaya eksternal dari gaya gravitasi dan gaya otot internal. Gaya gravitasi merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua geraknya. Lalu gaya otot berbanding lurus dengan jumlah dan besarnya serabut-serabut otot yang berkontraksi. Selanjutnya, titik tangkap gaya. Titik tangkap gaya merupakan titik di mana gaya dikenakan kepada suatu objek. Selanjutnya, arah gaya. Jadi arah gaya merupakan suatu sepanjang garis geraknya. Ya, sekarang ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimana cara memadukan. Cara memadukan gaya seringkali terjadi antara dua gaya atau lebih digunakan pada objek yang sama. Pengaruh dari gaya gabungan tersebut menyebabkan atau mengubah gerak dapat digolongkan menurut arah dan penggunaannya menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gaya-gaya linear, yang kedua gaya-gaya kongruen, dan yang terakhir yang ketiga gaya-gaya paralel. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Jadi cara menguraikan gaya dapat dilakukan dengan cara dipilih atau dipecah menjadi dua buah komponen. Kedua komponen ini harus
harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk jajar genjang. Selanjutnya ke pertanyaan yang kelima. Sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Jadi peranan gaya yang pertama, peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga ada beberapa, yakni yang pertama, ayunan raksasa dalam cabang olahraga senam dikhususkan untuk pesenam. Lalu kedua, gerakan melempar, underhand, overhead, dan throw, basketball, hop pass dalam cabang olahraga bola besar. Lalu yang terakhir tuh yang ketiga, ditahan seperti dinding dalam cabang olahraga balap sepeda. Ya, segitulah presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.